Sahabat wanita, salam jumpa. Wanita berpengharapan hadir lagi di ruang dengar Anda. Ada pelajaran bagi hidup dan ada pelajaran bagi jiwa yang bisa Anda simak, dan tentu saja keduanya bermanfaat untuk Anda. Di bagian pertama acara ini, saya Anneke akan berbagi informasi tentang bumbu dapur dan manfaatnya. Ini informasi lanjutan yang kedua. Dan di bagian kedua dari acara ini nanti, Ibu Eti Rahmawati akan berbagi pelajaran penting bagi jiwa kita tentang bebas dari hukuman dosa. Selamat mengikuti. Sahabat wanita, kalau bicara tentang bumbu dapur memang ranahnya wanita ya. Walaupun sekarang banyak juga kaum pria yang bisa dibilang jago masak juga. Nah, bicara tentang bumbu dapur, ada aneka bumbu dapur yang bukan saja enak untuk bumbu masakan, tapi bagus juga untuk kesehatan. Mungkin Anda juga pernah memanfaatkan salah satunya. Ada jahe. Jahe punya aroma yang cukup tajam dan harus dimemarkan dulu sebelum digunakan. Bumbu dapur yang satu ini memberikan rasa pedas. Selain ke dalam masakan, jahe juga banyak digunakan dalam minuman tradisional untuk memberi rasa hangat. Jahe juga terkenal karena kemampuannya untuk menenangkan gangguan pencernaan, mengurangi gas, mengatasi kram perut, dan terutama mengatasi mual. Jahe adalah pilihan yang bagus untuk wanita hamil sebagai obat alami yang aman untuk menghilangkan mual dan muntah yang paling parah. Ada lengkuas. Bumbu dapur ini punya bentuk yang mirip seperti jahe, hanya saja lebih keras dan kulitnya terang kemerahan. Selain digunakan untuk memasak, lengkuas yang kaya antioksidan ini bermanfaat mengurangi peradangan dan rasa sakit. Bahkan bisa melindungi terhadap infeksi dan jenis kanker tertentu. Saya yakin Anda setiap hari memanfaatkan bawang putih untuk masakan Anda. Bawang putih merupakan bumbu dapur yang umum digunakan dalam masakan, bisa untuk sup, tumisan, bumbu marinasi maupun gorengan. Selain lezat, bawang putih juga punya manfaat untuk kesehatan seperti menangkal pilek, batuk, dan mengatasi radang. Mengkonsumsi suplemen bawang putih punya potensi terkena pilek lebih rendah. Sementara mengkonsumsi ekstrak bawang putih bisa mengurangi risiko terkena pilek dan flu. Kalau bawang merah juga menjadi bumbu dapur yang sering digunakan sebagai bahan bumbu utama agar masakan semakin nikmat. Bawang merah juga baik untuk kesehatan tubuh, karena bisa menurunkan tekanan darah, menormalkan kadar gula darah, meningkatkan daya tahan tubuh, dan bisa juga menurunkan kadar kolesterol. Bagaimana dengan bawang bombay? Ini salah satu jenis bumbu dapur yang sering digunakan sebagai bahan tambahan dalam berbagai olahan masakan. Biasanya digunakan untuk menambah aroma supaya lebih sedap dan menggugah selera. Ternyata manfaat bawang bombay untuk kesehatan juga banyak. Bawang bombay mengandung antioksidan dan senyawa yang bisa meredakan peradangan, bisa menurunkan kadar trigliserida dan kadar kolesterol. Dengan kata lain, konsumsi bawang bombay bisa mengurangi risiko terkena penyakit jantung. Sebagian masyarakat Indonesia, kalau makan tanpa sambal, akan terasa ada yang kurang. Hal inilah yang membuat cabai menjadi salah satu bumbu dapur yang wajib ada. Entah itu cabai rawit, cabai merah keriting, atau cabai hijau. Meskipun rasanya pedas dan terkadang membuat seseorang sakit perut, ternyata cabai mampu memberikan efek kesehatan bagi tubuh karena bisa mengatasi hidung tersumbat, mengurangi nyeri sendi dan otot, meningkatkan imunitas tubuh,
mengurangi risiko terkena penyakit jantung, mencegah penyakit kanker, bahkan bisa membakar lemak tubuh. Kalau ketumbar, yang sering dimanfaatkan adalah biji ketumbar dan daun ketumbar. Biji ketumbar menjadi salah satu bahan untuk membumbui daging, ikan, telur, dan sayur berkuah. Manfaatnya bagi kesehatan bisa mengatasi gangguan pencernaan, menurunkan kadar gula darah, memelihara kesehatan jantung, melawan radikal bebas, dan bisa juga mencegah infeksi. Anda pernah memanfaatkan kencur untuk gangguan tenggorokan? Iya, bumbu dapur yang satu ini punya cita rasa yang khas dan aroma yang sangat wangi untuk resep makanan. Selain itu, mengkonsumsi kencur bisa mendatangkan manfaat karena bisa mengobati batuk dan masalah tenggorokan, mengobati diare, mencegah karies gigi, dan bisa juga mengurangi stres. Ada juga jeruk nipis. Jeruk nipis adalah salah satu buah yang bisa jadi bumbu dapur juga, yang bisa meningkatkan cita rasa atau biasanya digunakan untuk menghilangkan bau amis pada ikan. Jeruk nipis punya manfaat bagi kesehatan tubuh karena bisa melancarkan pencernaan, bisa meremajakan kulit, bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan bisa menurunkan berat badan juga. Nah, kalau daun jeruknya sering juga digunakan dalam resep masakan sebagai bumbu dapur, dan yang paling banyak dimanfaatkan adalah daun jeruk limau. Daun jeruk bermanfaat untuk mengatasi flu, mencegah pertumbuhan bakteri, dan bisa juga mengatasi bau mulut. Jadi aneka bumbu dapur ini bukan hanya bermanfaat untuk aneka masakan, tetapi juga bermanfaat untuk kesehatan juga. Sahabat wanita, boleh Anda menikmati program ini sambil tetap masak menggunakan bumbu dapur yang bermanfaat itu, karena sesudah sebuah lagu berikut ini, Ibu Eti Rahmawati akan hadir dengan pelajaran Bebas dari Hukuman Dosa. Selamat menyimaknya. Karena begitu besar kasih-Nya kepada diriku, diberikan anak-Nya yang tunggal menyelamatkanku. Dengan harga yang mahal, Kau
yang mahal, kau bayar lunas semua dosaku. Kau rela disiksa dan hancur, berkorban bagiku. Kau anak domba Allah, mati gantikan aku. Tubuhmu yang terpecah, pulihkanku. Kau anak domba Allah, mati gantikan aku. Tubuhmu yang terpecah, pulihkanku. Sahabat, alangkah senangnya hati kita bila ada orang yang bersedia memaafkan kesalahan kita. Apalagi bila kita dibebaskan dari segala hukuman atas pelanggaran dan kesalahan kita. Kita pernah menyaksikan seorang nenek dibebaskan dari hukuman atas kesalahannya mencuri kakao. Saat di sidang, hakim merasa kasihan dan iba kepada nenek itu. Lalu nenek itu dibebaskan dari segala hukuman. Bagaimana dengan dosa-dosa yang kita buat? Apakah kita bisa bebas dari hukuman dosa kita? Apakah kita harus menanggung hukumannya? Alangkah beratnya hukuman dosa yang akan kita tanggung. Bahkan kita mendengar bahwa hukuman dosa kita bisa saja neraka. Adakah orang atau hakim yang bisa membebaskan hukuman dosa kita? Bisakah kita masuk surga dengan dosa-dosa kita? Sahabat, saya ingin membacakan sebuah kisah dari Injil Lukas pasal 7 ayat 36-50. Kisah seorang perempuan yang dosanya banyak dan dia mencari Yesus. Apa yang dilakukan perempuan itu setelah dia bertemu dengan Yesus? Mari kita dengar kisahnya.
Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah Guru." Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar dan yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. "Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia?" Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Sahabat, yang baru saja kita dengarkan bersama menjawab pertanyaan kita, bukan? Kita bisa bebas dari hukuman dosa karena ada yang menyelamatkan kita. Kisah tadi menggambarkan seorang perempuan berdosa yang mendatangi Tuhan Yesus. Perempuan itu menangis di kaki Tuhan Yesus, lalu membasahi kaki dengan air mata. Lalu mencium kaki Tuhan Yesus, dan terakhir ia meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak wangi yang dibawanya. Setelah perempuan itu selesai meminyaki kaki Tuhan, Yesus berbincang dengan Simon muridnya, dan Tuhan Yesus mengatakan kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Dan setelah berkata demikian kepada Simon, lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat."
Sahabat, iman perempuan yang berdosa itu yang membuat perempuan itu selamat dari hukuman dosanya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa iman perempuan itulah yang menyelamatkannya. Iman kepada Tuhan Yesus telah menyelamatkannya dari hukum dosa. Dosanya diampuni karena imannya. Intinya, iman perempuan itu telah menyelamatkan dirinya dari dosa. Perempuan itu tidak akan menerima hukuman dosa karena ia percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi pengikutnya. Perempuan itu sungguh menyesal atas dosanya dan penyesalannya itu diikuti dengan imannya kepada Tuhan Yesus. Sahabat, pengampunan dosa tidak hanya diberikan kepada perempuan dalam kisah tadi. Pengampunan dosa diberikan oleh Tuhan Yesus kepada siapa saja, termasuk Anda dan saya yang beriman atau percaya kepadanya. Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Ia akan membebaskan siapa saja dari hukuman dosa bila percaya kepadanya. Jadi iman kita kepada Tuhan Yesus menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Kita tahu bahwa hukuman dosa adalah kematian kekal. Sedangkan bagi orang yang diselamatkan dari hukuman dosanya akan masuk ke surga. Ingatlah apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada perempuan berdosa dalam kisah tadi. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Semoga iman Anda kepada Tuhan Yesus juga akan menyelamatkan Anda kelak dan Anda bebas dari hukuman dosa Anda. Tuhan memberkati Anda. Bukan karena kebaikanmu,
Sahabat wanita, kiranya 2 pelajaran penting hari ini menambah wawasan Anda, sekaligus menguatkan iman Anda untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan jauh lebih bermakna dan bermanfaat. Anda punya pertanyaan atau mau menanggapi acara ini, atau ingin berbagi pengalaman hidup, silakan kirimkan kepada kami, Wanita Berpengharapan, bisa melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081 333 777 386. Sekali lagi di nomor 081 333 777 386. Saya Ana Kemohon diri, sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.